banyak yang nanya sama aku tentang Bobo Box, jadi aku mau ceritain aja. Dan teman-teman, aku nggak kuliah perhotelan ya, jadi ini aku sebagai customer jatuhnya yang udah ngerasain nginep di Bobo Box dan mau sharing sama kalian. Jadi Bobo Box itu adalah hotel kapsul. Yang namanya hotel kapsul itu mestinya satu box, satu kapsul, satu ruangan itu hanya bisa satu orang. Nah tapi kalau di Bobo Box ada juga yang bisa buat 2 orang gitu. Jadi kalau Bobo Box itu gambarannya adalah ada satu box terus dibagi 2 atas bawah gitu. Kebayang gak sih? Misalnya ini kotak nih ya kan, terus disekat nih tengahnya. Nah jadi bisa ada 2 orang dengan pintu yang berbeda gitu. Nah terus kalau di Bobo Box itu dia tuh kalau misalnya hotel sebutannya ada yang deluxe, superior, suite, president suite kayak gitu. Nah kalau di Bobo Box itu dia nggak ada kelas seperti itu, adanya letak potsnya gitu, letak kapsulnya mau di atas atau di bawah. Kalau di atas namanya sky. Kalau misalnya buat 1 orang berarti sky single. Nah tapi kalau teman-teman mau pakai yang buat 2 orang berarti sky double gitu. Nah terus kalau yang bawah earth, bumi ya gitu. Bedanya apa? Bedanya udah pasti letaknya atas bawah. Terus kalau dari sisi aku, subjektif aku menilai, aku pribadi lebih suka yang sky, yang di atas. Kenapa? Karena aku pernah cobain di bawah dan aku kejedot terus gitu ya. Sebenarnya bukan karena sempit, tapi karena ketika kita mau masuk ke tempat tidur itu tuh harus nunduk gitu kan, karena suka lupa ya kan. Terus kadang pas keluar belum keluar udah jeduk gitu. Nah kalau yang di atas tuh nggak kejedot gitu. Kalau harga teman-teman, jadi harganya itu kisaran 100 sampai 200 ribuan. Tapi balik lagi, kita nih nginepnya di Bobo Box yang di mana gitu. Di Jakarta ada beberapa, kalau nggak salah ya, ada di Kebayoran Baru, Kota Tua, terus baru buka juga di Juanda. Terus itu aku lupa di mana. Terus selanjutnya ada di Bandung, ada juga di Semarang. Bener ya? Iya bener, di Semarang. Terus sekarang baru buka di Jogja gitu, di Malioboro. Dan kalau lihat Instagramnya Sun akan buka di Solo gitu. Nah soal harga aku nggak bisa memberi spesifiknya teman-teman, karena yang tadi aku bilang tergantung lokasinya di mana gitu. Karena biasanya kalau baru buka kayak di Jogja ini suka ada promo gitu. Terus promo tiap cabang juga beda-beda. Oh ini yang paling penting. Jadi kalau misal kita mau nginep di suatu hotel, biasanya kita pakai aplikasi untuk memesan gitu. Bobo Box dia tuh punya aplikasi sendiri untuk mesan. Dan selain untuk mesan, aplikasi itu juga kita pakai ketika kita check-in, ketika kita buka pintu, terus ketika kita mau setting lighting di box fasilitas. Di Bobo Box itu tempat tidur tuh udah pasti ya, terus ada bantal, terus yang double walaupun kapasitasnya untuk 2 orang, tapi itu ukuran kasurnya king, jadi lumayan besar gitu, nggak sempit sama sekali dan nyaman banget. Terus per pods ada AC juga, dan AC-nya itu kalau kita biasanya di satu ruangan pakai remote. Nah kalau dia diputer manual gitu loh, jadi enak sih, nggak ribet. Terus abis itu bisa dengerin musik juga, bisa pakai headset sendiri atau ada speakernya juga gitu, dikonekin pakai handphone. Atau ini banyak juga nih yang nanya sama aku, kamar mandinya gimana, bareng-bareng ya atau gimana gitu. Nah kamar mandinya sharing teman-teman, jadi memang gabung sama visitor yang lain gitu ya, sama pengunjung yang lain. Tapi sejauh ini aku udah coba 2 Bobo Box, nyaman banget sih, walaupun bareng-bareng dan walaupun podsnya itu lumayan rame gitu ya. Bobo communal space, yaitu meja dan kursi yang bisa kita pakai untuk makan. Untuk podsnya kita nggak boleh makan, jadi kalau mau makan di luar pods. Terus kita dikasih sandal, jadi ketika udah masuk ke area
kamar-kamarnya itu harus pakai sandal yang dikasih sama pihak Bobo Box. Jadi sepatu kita, sandal kita pribadi dimasukin ke locker gitu. Nah dulu waktu aku di Kebayoran, sandalnya itu nggak boleh dibawa pulang gitu kan, dibalikin lagi ketika check out. Tapi kemarin ketika aku di Malioboro itu sandalnya dibawa pulang. Itu belum nyediain breakfast gitu. Jadi buat kita yang males pesen atau males cari makan itu agak PR sebenarnya. Tapi plusnya adalah Bobo Box itu selalu di tengah kota, di tempat yang ramai, strategis dan banyak makanan gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Sama dia tuh terpencil, bukan terpencil ya, kecil gitu. Jadi kurang kelihatan. Jadi mata kita tuh harus jeli banget ketika kita nyari mana ya gitu. Jadi itu kan one way kan, jadi kalau misalnya kelewatan itu agak PR juga gitu, apalagi kalau kalian bawaannya banyak. Kalau di Malioboro itu jadi dia nyatu sama toko kecil, ini kecil banget, jadi harus dilihat. Terus dia nyatu sama toko dan trotoarnya itu langsung pedagang kaki 5 di Malioboro, jadi nggak bisa parkir gitu. Mau nggak mau parkirnya nyatu sama pengunjung Malioboro gitu. Sebenarnya nggak jauh sih, cuma nyebrang terus geser kiri dikit gitu. Buat yang penasaran teman-teman, ini aku nggak di endorse kalau apa ya, pokoknya aku sharing aja. Cobain deh, karena new experience itu bikin happy seriusan gitu. Cobain kalau misalnya nggak ada temennya, kita pesen kamar yang single gitu, jadi buat kita sendiri, dan itu aja udah happy sih, udah seru gitu. Oh iya, satu lagi, nggak ada TV ya. Jadi kita nggak bisa nonton TV di Pots, adanya di lobby biasanya gitu. Oke, terima kasih, sekian sharing dari aku. Kalau ada yang mau ditanya boleh di komen ya. Thank you.